warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai 6 status air dan siklus hidrologi. Untuk yang pertama saya akan membahas tentang 6 status air. Nah, dalam 6 status air ini yang pertama adalah kapasitas lapang. Di mana yang dimaksud dengan kapasitas lapang adalah persentase kelembapan yang dapat ditahan oleh tanah sesudah terjadi drainase dan kecepatan pergerakan air ke bawah menjadi sangat lambat. Keadaan ini terjadi 2-3 hari setelah hujan turun. Kapasitas lapang merupakan keadaan kadar air maksimal yang dapat dipegang tanah. Dan yang kedua adalah air tergenang. Air tergenang adalah keadaan di mana seluruh pori-pori tanah tidak dapat menampung volume air berlebih sehingga air tergenang, atau keadaan di mana jumlah air yang diterima tanah melebihi volume ruang pori tanah tersedia. Yang ketiga adalah titik jenuh. Titik jenuh adalah keadaan di mana seluruh pori-pori tanah sudah penuh terisi air. Nah, lalu yang keempat yaitu titik layu sementara. Kandungan air tanah di mana akar-akar tanaman untuk saat tertentu tidak menyerap air, sehingga tanaman mengalami layu sementara, ditandai dengan layu pada siang hari dan pada malam hari tampak segar kembali. Lalu selanjutnya kelima yaitu titik layu permanen, di mana kandungan air tanah akar-akar tanaman mulai tidak mampu lagi menyerap air dari tanah, sehingga tanaman menjadi layu. Tanaman akan tetap layu baik pada siang maupun ketika malam hari, meskipun tanaman ditempatkan ke dalam ruang yang jenuh uap air. Kemudian yang keenam adalah air higroskopis. Yang dimaksud dengan air higroskopis adalah air yang diikat tanah dengan sangat kuat sehingga air sulit bahkan tidak bisa diserap tanaman. Kondisi ini terjadi karena adanya adesi antara tanah dan air. Baiklah, setelah kita membahas mengenai 6 status air, lalu kita akan masuk ke pembahasan tentang siklus hidrologi. Apa sih siklus hidrologi itu? Jadi siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara berkelanjutan, inilah yang menyebabkan air seperti tidak pernah habis. Lalu, siklus air bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam peristiwa proses terjadinya hujan. Nah, jadi adapun jenis-jenis siklus air. Yang pertama adalah siklus air siklus hidrologi pendek. Nah, seperti yang ada di gambar sini, ini merupakan siklus pendek, di mana siklus pendek itu tahapannya bila matahari mengenai permukaan laut sehingga membuat air laut menguap. Lalu yang kedua, karena penguapan tersebut maka terjadi kondensasi sehingga kemudian membentuk awan mengandung uap air. Nah, setelah itu awan yang mengandung uap air kemudian mengalami kejenuhan dan turunlah hujan di permukaan laut. Lanjut, siklus hidrologi sedang. Nah, seperti gambar ini. Adapun tahapannya, yang pertama yaitu matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber-sumber air, contohnya laut, sungai, danau, dan lainnya, sehingga sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan, kemudian terjadilah evaporasi. Nah, setelah itu uap air yang telah terbentuk atau dari hasil pemanasan bergerak karena tertiup oleh angin ke darat, lalu terbentuklah awan akibat dari pemanasan itu tadi. Setelah itu hujan turun di atas permukaan daratan bumi, dan air yang turun di daratan akan mengalir lagi ke sungai kemudian mengalir lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus hidrologi. Nah, yang ketiga yaitu siklus hidrologi panjang seperti gambar ini. Tahapan siklus hidrologi panjang. Pertama-tama matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber air, tadi laut, sungai, danau, dan lain-lain, sehingga sumber air menguap, kemudian terjadi evaporasi, kemudian uap air mengalami sublimasi, lalu uap air yang telah terbentuk dan mengalami sublimasi kemudian menyebabkan terbentuknya awan,
yang mengandung kristal-kristal es, dan awan yang terbentuk kemudian bergerak ke darat karena tiupan angin. Kemudian terjadilah hujan di atas daratan bumi dalam bentuk salju yang lama-kelamaan terakumulasi menjadi glacier. Glacier kemudian mencair dan membentuk aliran sungai dan menyelam ke laut. Terus dari beberapa proses tadi, ada pun istilah-istilah yang digunakan. Yang pertama tadi yaitu evaporasi. Apa sih evaporasi? Evaporasi merupakan penguapan atau peristiwa berubahnya air menjadi uap air yang terjadi pada badan perairan atau laut, sungai, danau, dan lain-lain karena adanya energi matahari dan naik ke lapisan atmosfer. Nah, yang kedua yaitu transpirasi. Transpirasi juga sebenarnya berarti penguapan, namun perubahan air menjadi uap air tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Selanjutnya, evapotranspirasi. Pengertian dari evapotranspirasi adalah proses penguapan air dari permukaan tanah dan tanaman ke atmosfer, yang berarti penguapan dari seluruh air dan makhluk hidup. Nah, selanjutnya yaitu sublimasi. Sublimasi merupakan penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung, di mana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kondensasi. Kondensasi merupakan perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan. Kondensasi pun dipengaruhi oleh suhu udara rendah pada ketinggian tertentu. Selanjutnya ada adveksi. Adveksi itu merupakan perpindahan awan yang telah terbentuk dari satu titik ke titik lainnya dalam posisi horizontal. Misalnya dari posisi di atas perairan menjadi di atas daratan. Yang ketujuh ada previsitasi. Nah, previsitasi merupakan proses mencairnya awan menjadi butiran air akibat suhu udara yang tinggi atau biasa kita sebut dengan hujan. Selanjutnya runoff. Nah, runoff atau limpasan permukaan atau aliran air di atas permukaan tanah akibat hujan datang lebih cepat daripada kecepatan tanah bergeraknya. Jadi runoff ini adalah aliran air di atas permukaan tanah itu lebih cepat datang daripada kecepatan tanah menyerap air tersebut. Nah, dan selanjutnya ada infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses absorpsi air hujan ke dalam pori tanah menjadi air tanah. Dan yang terakhir ada perkolasi. Nah, perkolasi ini merupakan proses mengalirnya air ke bawah secara gravitasi dari suatu lapisan tanah ke lapisan di bawahnya, sehingga mencapai permukaan air tanah pada lapisan jenis air. Nah, pembahasan dari 6 status air dan siklus hidrologi. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, saya minta maaf. Tidak usah maupun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.